Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A. Ayo, yang kemarin-kemarin masih belum ikut pembelajaran Ibu, sekarang mulai sadar ini sudah semester genap. Tolong materinya disimak, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan. Ya, Oke, kita akan Ibu akan men-share materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang lingkaran. Belum mau jalan, bentar ya, tentang lingkaran. Ibu perbesar dulu materinya. Oke. Kompetensi dasar lingkaran itu adalah menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. Lingkaran ini katakanlah bentuk seperti ini, jadi ria atau keluarnya air dari permukaan, ini bentuknya adalah lingkaran. Seperti ini. Apa itu lingkaran? Pada zaman Babilonia, manusia sudah terkagum-kagum oleh bangun matematika yang nilainya itu sebagai bentuk yang sempurna, yaitu tentang lingkaran. Kita semua pasti tidak asing lagi dengan beragam lingkaran yang ada di sekitar kita, ya. Nah, karena itu bagian-bagian lingkaran itu sangat unik dan memerlukan pemikiran yang luar biasa sehingga dicapai kesepakatan tentang perhitungan dari bagian-bagian lingkaran itu. Nah, ini yang ada di sekitar kita ya, roda, kemudian keping sidi, jam yang berbentuk lingkaran, uang koin. Nah, ini adalah bagian-bagian lingkaran. Apakah kita membicarakan tentang ini? Bukan. Yang kita pelajari itu adalah bagian-bagian dan unsur-unsur lingkaran. Nah, jika lingkaran ini kita definisikan, menurut buku itu adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Bahasanya seperti ini. Misalnya kalian punya yoyo. Yoyo itu kemudian dilempar datar, kemudian diputar. Nah, akan kembali lagi ke posisi semula. Maka bangun yang kita bentuk dari unsur tersebut itu adalah bangun yang terjadi itu adalah sebuah lingkaran. Seperti itu pengertiannya. Nah, ya, kita orang yang melempar yoyo ke depan itu dinamakan namanya adalah jari-jari. Kalau misalnya dia berputar ke bagian belakang badan kita, maka itu dinamakan dengan diameter. Kita yang melempar yoyo itu dinamakan pusat lingkaran. Nah, kalau misalnya dibuat bentuk bangunnya seperti ini, lihat panah Ibu ini ya. Jadi dari sebuah titik ini dilempar bagian terluarnya, yoyonya kemudian diputar 360 derajat, jadilah sebuah bangun lingkaran. Maka titik tempat kita melempar yoyo itu katakanlah titik O. Terhadap A, maka ini dinamakan dengan jari-jari. Kemudian bagian dari bentukan yang berputar tadi ini dinamakan keliling lingkaran. Kemudian kalau misalnya dari pusat titik O ini, kemudian ada lagi yang tegak, yang datar seperti ini, AOC 3 ini, maka ini dinamakan dengan diameter. Ya. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah, masih banyak bagian-bagian lingkaran lain yang dasarnya dari sini. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi yang dinamakan keliling lingkaran itu bagian terluarnya ini, keliling lingkaran. Kalau misalnya isinya ini dinamakan luas lingkaran. Luas lingkaran ini kalau misalnya ada dua titik atau dua garis, satu atau dua garis bertemu di keliling lingkaran, maka bagian-bagiannya adalah seperti ini. Ya, ini keterangannya. Untuk lebih jelasnya ini, O ke A ini dinamakan dengan jari-jari tadi ya. Kemudian titik AOB yang tegak seperti ini namanya diameter. Kemudian apabila garis ini kemudian membentuk bagian dari garis lengkungnya ini, di keliling lingkaran ini dinamakan busur. Ada dua busur, yaitu kalau misalnya bentuknya itu bersinggungan di sini, segini aja, AC, ini dinamakan busur kecil.
Terus sisanya, karena ini sebuah lingkaran, ini dinamakan busur besar. Daerah dari busur itu dinamakan dengan tembereng. Jadi ini daerahnya. Kalau sisi tegaknya seperti ini ya, karena dia membatasi lingkaran menjadi dua bagian, maka dinamakan dengan tali busur. Kalau bentuk dari dua garisnya ini tidak tegak lurus seperti ini, tapi dua garis yang bertemu seperti ini, maka ini dinamakan dengan juring daerahnya. Nah, kalau misalnya dia tegak lurus segitiganya, maka itu dinamakan dengan apotema. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lingkaran. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, kalau misalnya lingkarannya itu dipecah, bagian lengkungnya ini namanya busur kecil, kemudian sisanya itu dinamakan busur besar. AB itu dinamakan garis busur. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut, yang penting ini dipahami dulu bagian-bagiannya, sehingga pada saat menuju ke soal itu kita tidak mengalami kesulitan. Ya. Nah ini busur kecil, busur besar, kemudian tembereng, tembereng kecil, tembereng besar, dan apotema tadi ya. Nah sekarang kita menuju ke keliling dan luas lingkaran. Ingat bahwa tadi Ibu menyebutkan bahwa sangat beragamnya orang kagumnya terhadap lingkaran, sehingga ada bagian-bagian di saat perhitungan mencari bagian keliling dan luas lingkaran itu tidak memperoleh hasil yang sama. Sehingga dicapai kesepakatan bahwa pada bagian rumus keliling dan luas lingkaran itu ada nilai konstanta baku yang disepakati nilainya sama semua. Dinamakan dengan Pi. Ya, ini Pi, bentuknya seperti ini. Dibaca simbolnya ini adalah Pi. Maaf ya. Lanjut. Nah, sekarang untuk apa Pi ini? Ketika kita menunjuk pada membuktikan suatu nilai Pi, misalnya Ibu mempunyai lingkaran seperti ini, ya, bisa dipahami ya. Ini keliling, ini lingkaran ya. Yang Ibu sebutkan ini dinamakan keliling lingkaran. Kemudian bagian dari garis ujung ke ujung ini dinamakan dengan diameter. Kalau Ibu membandingkan keliling lingkaran terhadap diameter, maka dia memiliki nilai pecahan yang mendekati 3,14. Ini ya, mendekati 3,14 berapa di belakang tuh, di belakang koma. Nah, nilai yang mendekati 3,14 yang kita buktikan itu yang merupakan nilai Pi. Jadi keliling dibagi diameter itu adalah nilai Pi. Ada yang menggunakan nilai Pi itu 3,14, nah di belakang koma kan banyak. Ada juga yang menggunakan 22/7. Nah, ini bisa dipakai. Jadi nilai Pi yang dipakai untuk konstanta rumus keliling dan luas itu adalah bisa menggunakan 22/7 atau menggunakan 3,14. Seperti apa? Seperti ini, ya. Rumus untuk mencari keliling. Kalau diameter yang diketahui, berarti keliling itu rumusnya Pi kali D. Kalau jari-jarinya yang diketahui, berarti rumus kelilingnya itu 2 kali Pi kali D. Nah, seperti ini. Diketahui keliling lingkaran diameternya 14 cm, yang A. Yang B-nya jari-jari 35 cm. Karena yang pertama itu diketahui diameternya, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan Pi kali D. D-nya dimasukkan 14. Kemudian disederhanakan, 7 bagi 7, 1, 14 bagi 7, 2, 22 kali 2, 44. Nah, jadi 22/7 ini dipakai apabila nilai jari-jari dan diameternya kelipatan dari 7, lebih sederhana. Tapi kalau tidak bisa disederhanakan, maka menggunakan 3,14. Kita cari jawaban yang kedua. Kelilingnya karena dia jari-jari yang diketahui 2 kali Pi kali R. Karena 35 itu kelipatan dari 7, maka kita menggunakan Pi-nya 22/7. 2 kali 22/7 kali 35. 7 kali 30 dibagi 35, kebalik ya, 35 bagi 7 itu 5. 5 kali 22 kali 2 hasilnya adalah 220 cm.
Nah, loh, materi Ibu sampai sini saja bisa dipahami ya. Ini kita sampai ke keliling lingkaran. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Untuk mencari luas lingkaran itu rumusnya tadi adalah pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Kemudian satuannya itu adalah sentimeter pangkat 2. Silakan materinya ini dipahami, kemudian dikerjakan tugasnya di CBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.